Halo, nama saya Fadli dan saya bakal menemani waktu kosong kalian. Nah, para penonton yang setia nih ya, aku bakal kasih tahu pada kalian 7 cara melihara musang di rumah dengan mudah. Hewan ini udah pastinya bisa jinak. Sudah tahu cara melihara musang di rumah? Bagi kalian yang belum dan yang tertarik untuk memelihara hewan ini, yuk simak bagaimana cara melakukannya. Orang sudah melirik musang untuk dijadikan hewan peliharaan di rumah, terutama setelah tren kopi luwak. Awalnya, musang dianggap sebagai yang suka memangsa hewan ternak. Namun, tren kopi luwak ikut membuat orang melirik musang alias luwak ini menjadi hewan peliharaan. Sebenarnya, banyak pecinta hewan yang melirik binatang tidak biasa untuk dijadikan hewan peliharaan. Hewan ini seperti ular, biawak, iguana, buaya, hingga musang akhirnya menjadi binatang peliharaan. Musang yang tergolong hewan liar ternyata bisa dipelihara dan dijinakkan sehingga tidak lagi berbahaya. Mungkin kalian pernah melihat pecinta binatang yang memamerkan musang peliharaannya di tempat umum. Ada sejumlah jenis musang yang menjadi pilihan untuk dipelihara seperti musang pandan, musang res, musang lombok, dan lainnya. Biasanya orang awam lebih mengenal musang pandan yang lebih familiar. Apalagi musang pandan ini mengeluarkan air seni yang berbau pandan lah gitu ya. Nah, bagi kalian yang ingin melihara musang, harga binatang ini di pasaran mulai dari 250.000 hingga di atas 1,5 juta. Seperti halnya memelihara hewan, ada jumlah cara yang mungkin khusus atau malah mirip dalam pelaksanaannya. Secara umum, saat melihara hewan memang memerlukan ketekunan, apalagi jika hewan tersebut awalnya tergolong liar. Nah, yang pertama kita bakal bahas, mengenal dan memahami musang sebenarnya. Musang ini termasuk hewan apa sih? Apakah dia memakan daging atau memakan buah-buahan? Musang adalah hewan mamalia yang termasuk karnivora alias makan daging. Ingat, kalau musang memangsa ayam kan? Kalau ada musang berkeliaran di dekat rumah, biasanya jarang ada tikus lantaran akan menjadi mangsa. Namun, musang juga termasuk binatang omnivora lantaran bisa mengkonsumsi sejumlah jenis makanan. Hewan ini juga makan biji kopi, kadang juga menghabiskan buah-buahan yang ada di pohon seperti pisang, pepaya, ataupun jambu. Pemilik musang harus memahami jenis musang, karakter dan sifat musang, cara hidupnya, dan juga makanan yang dikonsumsi. Jangan lupa, musang adalah hewan nokturnal yang aktif di malam hari, namun tidur pada siang hari seperti kalong ya teman-teman. Yang kedua, memilih jenis musang yang akan dipelihara. Ada berbagai jenis musang, mulai dari musang pandan, musang res, musang bulan, musang lombok, musang bali, dan lainnya. Musang pandan memiliki wajah yang lucu dan menjadi jenis musang yang paling diminati pecinta hewan. Sementara musang bulan memiliki wajah mirip boneka dengan warna dominan hitam dan putih di kepala. Kalau musang res mempunyai bentuk dan wajah yang malah lebih mirip kucing dengan ekor cincin. Ada juga musang akar yang kabarnya menjadi jenis musang yang paling mahal dan bisa ditemukan di Kalimantan ataupun Jawa. Kalau musang res mempunyai bentuk dan wajah yang malah lebih mirip kucing, itu sebenarnya valid ya gitu ya. Lebih valid dia kalau gitu. Dan yang ketiga, memilih musang yang masih kecil. Musang adalah hewan liar, untuk itu pilihlah musang yang masih berumur 2-3 bulan atau masih kecil lah pokoknya ya. Tentunya musang yang masih berusia 2-3 bulan ini akan lebih mudah untuk dijinakkan sejak awal. Dan itu salah satu cara memelihara musang yang bikin kita bakal dia jinak sama kita lah gitu ya. Dan yang keempat, memeriksa kesehatan musang. Pastinya kamu membeli musang dari penjual atau toko hewan. Jadi pastikan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kondisi fisik musang mulai dari mata, kaki, dan seluruhnya apakah ada cacat fisik atau tidak. Dan jangan lupa mengecek nafsu makan musang. Jika nafsu makan bagus, maka hewan ini tergolong sehat. Yang kelima, menyiapkan tempat tinggal untuk musang. Siapkan kandang yang akan menjadi tempat tinggal musang. Apalagi hewan ini akan menghabiskan waktu di kandang. Pastikan kandang berukuran besar sehingga musang merasa nyaman saat berada di dalam kandang setiap hari. Nah, selain itu, berikan alas pada kandang musang agar hewan peliharaan bisa lebih nyaman berada di dalamnya. Jangan lupa untuk mengeluarkan musang secara berkala agar dia tidak terus berada di dalam kandang, biar dia nggak bosan gitu teman-teman. Bersihkan kandang musang secara rutin karena bisa saja ada sisa makanan atau kotoran di dalamnya. Hal ini menjadi bagian cara memelihara musang di rumah yang tidak boleh dilupakan. Jangan biarkan hewan berkeliaran di rumah. Yang keenam, menyiapkan tempat makan dan minum untuk musang.
Lantaran musang selalu berada di dalam kandang, maka siapkan juga tempat makanan dan minumannya seperti halnya kucing gitu. Ada kemungkinan tempat makanan atau minuman akan tidak lagi pada tempatnya, tidak ada salahnya untuk mengikatnya agar nggak jatuh. Dan yang ketujuh, yang terakhir ini, mengajak musang untuk sosialisasi bermain. Untuk menjinakkan musang, jangan lupa untuk mengajaknya bermain setiap saat agar ada hubungan antara pemilik dan hewan peliharaan, kontak batin lebih tepatnya. Salah satu caranya adalah memberikan makanan dengan menggunakan tangan seperti halnya kucing, handspit ya kalau nggak salah itu namanya. Jika hal ini sering dilakukan, maka akan terbentuk hubungan antara pemilik hewan dan juga musang. Nah, itulah cara melihara musang di rumah. Dan ternyata hewan ini bisa dijinakkan ya teman-teman. Nggak terlalu sulit juga untuk melihara musang gitu ya. Lebih tepatnya itu kan 7 cara pelihara musang di dalam rumah gitu ya. Dan untuk makannya sendiri sih itu kan kalian sudah tahu, musang ini tuh hewan mamalia gitu ya, termasuk hewan karnivora dan omnivora. Dia bisa makan buah-buahan dan dia juga bisa makan dagingan gitu ya. Tapi kalau untuk masih kecil sendiri sih di usia 2 sampai 3 bulan, biasanya aku tuh ngasih makan musang. Kebetulan aku udah nggak pelihara musang lagi karena udah males, karena banyak juga hewan peliharaan seperti kucing, burung, dan ikan juga ada gitu ya. Jadi aku bakal ngasih penjelasan dan tips-tipsnya aja gitu untuk teman-teman sekalian gitu ya. Ya, kalau misalnya kita melihara dari bayi, usahakan itu kita menyediakan susu kambing ataupun sun tau lah ya, makanan bayi, tapi yang rasa pisang ya teman-teman, karena dia lebih dominan ke pisang sih, dan lebih nggak bikin mencret, nggak bikin muntah gitu ya pada musangnya sendiri, apalagi masih bayi tuh ya, rentan banget bikin apa namanya, rentan banget lah musang ini mati kalau misalnya kita betul-betul tidak merawatnya dengan setulus hati dan ikhlas gitu ya. Nah, untuk yang masalah bermain itu, musang itu sosialisasinya itu tinggi, sama seperti halnya monyet. Monyet itu dia lebih dominan, kalau kita ajak main dia bakal ingat siapa tuannya gitu, dia bakal ingat siapa majikan dan siapa yang ngasih dia makan gitu. Nah, itu dia. Kalau misalnya musang dengan monyet itu hampir sama sebenarnya, cuman yang bikin perbedaannya itu adalah ketika kita melihara musang pandan itu kan harganya termasuk murah ya teman-teman. Kalau musang bulan ataupun musang res dan musang yang lain yang lebih menengah gitu, dia itu yang bikin mahal gitu. Dan sifatnya pun sebenarnya hampir sama gitu ya, rata-rata hampir sama sih. Kalau secara harfiahnya itu dia kalau misalnya tergolong makhluk nokturnal ya, memang iya, dia memang termasuk hewan yang lebih aktif di malam hari daripada siang hari gitu ya. Kalau misalnya kalian mau menjinakkan sih biasanya jangan di siang hari, karena itu di saat dia capek gitu ya, dia ingin istirahat, dia ingin tidur, jangan kalian jinakkan lah gitu. Kalau bisa di malam hari pas saat dia memang memang hewan itu nokturnal gitu, main pada malam hari gitu. Kalau siang sama aja kayak dia tidur terus diganggu, malamnya dia lebih agresif gitu. Makanya saran aku sih kalau misalnya mau menjinakkan musang ini tuh pada malam hari, seperti hal yang pernah aku lakukan gitu ya teman-teman. Mungkin videonya sampai sini aja dulu tipsnya. Mungkin kedepannya aku bakal kasih tips tentang musang ataupun hewan-hewan lainnya gitu ya. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar mau buat video tentang apa lagi, tips dan penjelasan tentang hewan apa lagi ya gitu ya. Nggak hanya tips tentang hewan, tapi tentang yang lain seperti Android ataupun tentang yang bisa aku pahamin lah ya. Aku bakal balas lah komentarnya dengan video kalian ya gitu ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga suka dan mendapatkan motivasi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat aku semangat buat videonya ya teman-teman. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Ruki.